Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik Arsyad dari 10 TKR 1 SMK Negeri 54 Jakarta. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis alat tangan ya dalam dunia otomotif, seperti jenis-jenis kunci, jenis-jenis stang, dan jenis-jenis obeng. Apa aja sih dari ketiga jenis itu? Simak videonya. Oke, yang pertama ada kunci ring atau box wrench. Kunci ring ini merupakan kunci yang berfungsi untuk mengencangkan atau melepas baut atau mur yang sangat kencang. Kunci ring ini memiliki ujung bagian berupa lingkaran, kayak gini. Nih ya, contohnya kayak gini. Bagian lingkaran atau cincin dengan rahang cengkram berbentuk heksagonal atau segi empat nih ya, kayak gini ya. Kayak gini kurang lebih ya, sama. Ini BTW ini kunci kombinasi, tapi nanti kunci kombinasi itu apa? Nah, yang selanjutnya ada kunci soket atau soket wrench, atau bisa disebut kunci sok. Adalah kunci yang memiliki fungsi yang sama seperti kunci ring ya, untuk mengencangkan dan mengendurkan baut atau mur. Kunci sok digunakan pada baut yang letaknya susah dijangkau nih, kayak misalnya di kolong-kolong mobil, di baut yang posisinya ada di dalam, pokoknya di dalam lah. Itu dia bisa diatur batang soknya sesuai sama kebutuhan. Nah, selanjutnya ada kunci pas operant wrench. Nah, kunci pas tuh yang kayak gini. Ya, kunci pas kayak gini. Bagian ujung rahangnya terbuka. Ya. Jatuh untuk mengencangkan dan melepas baut atau mur, sama kayak kunci ring. Nah, yang selanjutnya ada kunci kombinasi atau standar combination. Nah, ini nih dia nih, kunci kombinasi nih ya. Atasnya kunci pas, bawahnya kunci ring. Dia tuh ujungnya tuh ini kunci pas sama kunci ring. Nah, biasanya tuh dia digunain untuk mengendurkan baut, untuk dilepas di bagian kunci pas. Di bagian kunci pas itu untuk mengencangkan baut. Nah, selanjutnya ada kunci Inggris atau adjustable wrench. Nanti fotonya saya taruh di sini ya. Udah tahu lah ya, kunci Inggris tuh kunci yang digunakan saat sebuah baut atau mur memiliki ukuran tidak sesuai dengan ukuran kunci pas atau ring. Nah, kayak gini nih ya, ini kan nggak bisa diatur-atur nih. Nah, nggak bisa diatur-atur. Tapi kalau misalnya kunci Inggris bisa dia diatur. Misalnya ukuran baut yang misalnya nih ukuran kuncinya nggak ada sama bautnya, nah pakai kunci Inggris itu bisa. Misalnya ukuran 18 nggak ada, nah itu bisa diatur, bisa dipasin sama ukuran 18. Oke, yang selanjutnya ada kunci L atau Allen wrench XK. Kunci L itu kunci dengan gagang dan ujung yang dipisah oleh sudut menyiku atau bentuk L ya, seperti huruf L. Nah, ini nanti ada fotonya di sini. Dia tuh untuk memutar baut atau mur yang memiliki bagian dalam kepala yang bentuk heksagonal atau segi 6 tuh ya, yang biasanya tuh yang kecil, yang ada dalamannya di bautnya ya. Nah, yang selanjutnya ada kunci busi atau spark plug wrench. Kunci yang berfungsi untuk mengencangkan atau menundurkan busi pada kendaraan ya, yang tabung bentuknya buat ngebuka busi. Nah, yang selanjutnya kunci roda atau wheel nuts and bolt wrench. Nah, itu adalah kunci yang berfungsi untuk melepaskan dan mengencangkan mur pada roda. Nah, ada mur ya pada roda tuh, misalnya ada 5 atau 4, ada 6 ya. Karena mur pada roda merupakan bagian yang menahan roda pada kendaraan. Kunci ini harus mampu memutar dengan gaya yang besar. Kunci ini banyak bentuk, namun bentuk umumnya tuh berbentuk silang atau huruf X. Nah, selanjutnya ada kunci ratchet atau ratchet wrench. Nah, kunci ratchet apa sih?
Kunci ratchet itu merupakan kunci yang berfungsi untuk mengencangkan baut. Ya, sama sih kayak kunci-kunci lainnya. Cuman ini tuh dia untuk melepaskan baut atau mur yang sudah longgar. Salah satu dari kelebihan dari kunci ratchet adalah kemampuan kunci untuk tetap memutar baut atau mur tanpa perlu melepas kunci dari posisi pemutaran. Nah, ya seperti itu ya. Jadi fotonya ada di sini juga. Selanjutnya ada kunci pipa atau pip wrench. Adalah kunci yang digunakan untuk mencengkeram pipa dan melepas atau memasangnya dari sambungan bulir atau bagian kendaraan yang memiliki tepi berbentuk lingkaran atau silinder. Nah, selanjutnya ada kunci nipple atau clarinet spanner. Nah, kunci nipple ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengencangkan baut dan melepas baut-baut tertentu seperti baut sambungan pipa. Nah, untuk tentu doang tuh ya kunci nipple. Nah, yang terakhir ada kunci momen atau torque wrench. Nah, kunci momen atau torque wrench merupakan kunci yang berfungsi untuk mengencangkan baut atau mur dengan spesifikasi tertentu. Kunci ini digunakan apabila baut atau mur memiliki kekencangan yang penting untuk spesifikasi atau parameter desain atau perakitan. Kunci ini memungkinkan ketepatan yang sesuai pada baut atau mur sehingga tidak terjadi kerusakan. Ya, seperti itu. Jadi torque wrench itu lumayan ketat lah keselamatannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis obeng. Yang pertama ada obeng minus atau obeng pipi atau yang dikenal dengan screwdriver. Nah, ini tuh merupakan jenis obeng dengan mata obeng yang berupa garis tunggal atau bentuk minus. Ya seperti ini. Ya. Obeng ini tuh untuk melepas atau mengencangkan skrup minus. Nah, obeng ini digunakan untuk membuka atau memasang tutup alat elektronik dan perakitan perebutan di dalam rumah tangga. Nah, yang selanjutnya ada obeng plus. Nah, jenis obeng yang digunakan untuk memutar skrup plus. Obeng ini juga disebut dengan obeng Phillips sesuai dengan nama pengakunya ya, Henry F. Phillips yang mendesain skrup berbentuk silang pada tahun 1932. Obeng plus memiliki banyak penggunaan baik di konstruksi otomotif atau kebutuhan. Ya, ini sudah pada tahu lah ya, obeng ini beberapa pakai juga sama yang ini. Nah, oke, yang selanjutnya ada obeng Robertson. Apa sih obeng Robertson? Nah, obeng Robertson itu obeng yang berfungsi untuk membuka dan memasang skrup Robertson dengan bentuk kotak ya. Skrup yang berbentuk kotak itu dibuka atau dipasang dengan skrup Robertson. Nah, sama seperti penemunya, obeng Robertson itu dinamakan Robertson ya karena penemunya bernama Robertson yang merancangnya obeng tersebut pada awal 1900-an. Nah, skrup Robertson umumnya dipakai di negara Kanada. Oke. Nah, yang terakhir ada hexagonal atau hex screwdriver. Nah, obeng ini tuh obeng yang memiliki mata obeng berbentuk segi 6 atau hexagonal ya, sama seperti kunci L. Sama tuh dia segi 6 juga. Nah, cara kerjanya juga sama seperti kunci L atau Allen. Kunci Allen ya. Nah, obeng ini juga dinamakan Allen screwdriver. Oke. Nah, dan terakhir ini ada obeng bintang segi 6 atau torch. Nah, obeng itu obeng yang digunakan untuk memutar skrup jenis bintang segi 6 atau torch yang mirip dengan skrupnya Phillips ya, tapi memiliki 6 titik sudut. Obeng ini digunakan pada benda atau peralatan yang membutuhkan transfer torsi yang lebih besar. Oke. Selanjutnya ada
jenis-jenis tang ya. Jenis-jenis tang, ada berapa sih jenis-jenis tang? Oke, lanjut saja ke berikutnya. Oke, saya akan menjelaskan beberapa jenis tang. Nah, yang pertama ada tang potong atau set cutting. Tang potong ini merupakan tang yang berfungsi untuk memotong kawat logam seperti tembaga atau baja yang memiliki diameter yang kecil ya. Nah, biasanya itu dipakai sama di hari kalian. Nah, bisa juga untuk melepas isolasi kabel ya. Tang ini memotong dengan menggunakan rahang pemotong yang dibuat pada sudut di antara kedua pegangan atau handle ya. Oke, yang kedua ada tang kombinasi atau combination pliers. Nah, tang kombinasi ini tang dengan fungsi kombinasi. Nah, itu bisa memotong dan mencengkram. Tang kombinasi dapat melakukan kedua hal tersebut karena memiliki rahang dengan dua jenis permukaan. Oke. Yang selanjutnya ada tang cucut atau tang lancip ya. Atau bahasa Inggrisnya itu long nose pliers. Nah, tang ini tuh dia tuh berbentuknya panjang ya, panjang kayak mulut buaya. Nah, tang itu jenis tang yang memiliki rahang yang panjang dan lancip serta memiliki permukaan rahang cengkram yang bergerigi. Tang ini digunakan untuk mengencangkan benda-benda yang sulit diakses atau berada di sela yang sempit ya. Tapi ini bukan tang buaya. Oke, selanjutnya ada tang sambungan slip atau slip joint pliers. Tang ini tuh tang yang memiliki titik tumpu yang dapat diatur sehingga rahang pencengkramnya dapat lebih besar atau lebih kecil tergantung dengan kebutuhan pekerjaan ya, seperti itu. Nah, oke, yang selanjutnya baru nih ada tang buaya atau vice grip floating pliers. Nah, ini tuh digunakan pada benda yang memerlukan cengkraman yang kuat ya. Fungsi utamanya digunakan untuk menahan benda saat melakukan pekerjaan lain seperti pengelasan, pengeboran, dan pemotongan. Kayak kegiatan-kegiatan bangunan yang harus safety. Jadi itu harus menggunakan alat kedua ya, tang buaya ini. Nah, tang ini tuh tidak perlu ditekan secara terus-menerus untuk menahan benda yang dikerjakan karena tang buaya dapat mengunci rahangnya sendiri. Oke. Tang ini tuh memiliki beragam bentuk rahang. Nah, tang ini tuh memiliki beragam bentuk rahang untuk kebutuhan yang berbeda seperti rahang lurus untuk menahan baut dan mur dan rahang melengkung untuk menahan benda dengan tepi yang bulat atau silindris. Oke, terakhir ada tang sirklip dalam internal. Oh ya, oke, sorry. Nah, yang terakhir itu ada tang sirklip dalam atau internal sirklip pliers. Oke, tang ini tuh berfungsi untuk melepas atau memasang sirklip atau rotot clip atau snap ring dalam yang digunakan untuk menahan pena piston atau pena gulung. Oke, sekian video penjelasan jenis-jenis kunci, jenis-jenis obeng, jenis-jenis tang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.